Kalau sebelumnya kita bahas terkait dengan sentralisasi area, gitu, berikutnya adalah pada saat eh, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, kita juga bisa melakukan sentralisasi informasi. Gitu ya. Dengan adanya sistem yang sudah online, itu memungkinkan pelanggan ataupun toko gitu ya, dengan mudah untuk menemukan stok. Maksudnya apa? Kan stok itu kalau misalkan tersedia di beberapa toko, pelanggan ataupun suatu toko itu bisa melihat ketersediaan dari toko lain, gitu ya. Kalau toko ataupun pelanggan bisa melihat ketersediaan dari yang tersedia di semua toko tersebut, gitu ya, dengan sistem online. Sehingga di sini nantinya diharapkan bisa meningkatkan ketersediaan produk tanpa menambah inventory. Maksudnya apa? Gitu ya. Sehingga kalau misalkan pun di suatu toko itu terjadi kekurangan stok, kekurangan itu bisa dipasok dari gudang yang terdekat lainnya gitu ya. Karena misalkan gudang yang terdekat lain masih ada stok. Gitu. Sehingga dengan berbagi informasi ini tidak perlu kemudian seperti tadi safety inventory itu gitu ya. Pengurangan safety inventory tidak harus kemudian yang namanya toko itu digabung, tetapi bisa jadi tokonya itu tetap gitu ya. Tetapi yang digabung adalah informasinya saja. Nah, sehingga nantinya safety inventory itu dihitung secara agregat, tetapi bisa disebar ke semua toko safety inventory tersebut. Ini juga bisa meningkatkan ketersediaan tanpa menambah safety inventory gitu ya. Tentunya kemudian karena kita menghitung safety inventory itu secara agregat atau sentralisasi, maka bisa juga mengurangi jumlah safety inventory tanpa apa? Menggabungkan toko tersebut gitu ya. Tokonya biar tetap misalkan ada 4, ada 10, tetapi di sini yang dikurangi adalah safety inventory-nya. Ya, safety inventory itu bisa dikurangi dengan cara apa? Sentralisasi informasi. Nah, sehingga di sini pertanyaan berikutnya adalah gitu ya, inventory tersebut dapat apa disimpan di beberapa lokasi gitu ya, tanpa kemudian harus tadi toko digabung. Tapi pertanyaan berikutnya adalah haruskah semua produk disimpan di setiap lokasi? Gitu ya. Sebenarnya secara umum ya kita lihat saja gitu kan. Tiap toko pasti mempunyai apa pola demand untuk tiap item produk itu berbeda-beda gitu kan. Sehingga safety inventory di sini nantinya bisa juga berbeda untuk tiap lokasi. Sehingga nanti bisa menyesuaikan berdasarkan kebutuhan saja gitu ya. Nah, berikutnya, tetapi pertimbangan itu juga bisa nanti akan dipengaruhi oleh koefisien variansi dari permintaan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, di slide-slide awal adalah semakin tinggi koefisien variansi, itu menggambarkan apa? Semakin tinggi ketidakpastian suatu permintaan. Nah, gitu ya. Gambarannya seperti apa? Contoh di sini misalkan untuk low demand, slow moving item, ini biasanya koefisien variansinya sangat tinggi. Seperti tadi koefisien variansi itu apa? Ya, koefisien variansi itu adalah standar deviasi dibagi dengan mu atau dibagi dengan min, gitu ya. Berarti untuk demand yang rendah, gitu ya, rata-rata demand rendah, terus kemudian standar deviasinya tinggi, berarti ketidakpastiannya kan semakin tinggi. Berikutnya untuk high demand, fast moving item biasanya ini mempunyai koefisien variansi yang rendah. Ya, kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Contoh misalkan di sini sebuah perusahaan gitu ya, General Electric di sini melayani 1.600 toko gitu ya. Dia mempunyai dua jenis produk yaitu electric motor dan industrial cleaner. Masing-masing ini harganya ini $500, kemudian di sini $30. Nah, kemudian contoh yang pertama adalah untuk inventory yang disimpan untuk setiap toko gitu ya.
Untuk masing-masing ini adalah min-nya 20, standar deviasinya 40. Berarti ini adalah gambaran apa? Ini yang tadi, yang slow moving item, gitu ya, slow moving item, dan juga permintaannya rendah. Nah, sedangkan industrial cleaner-nya di sini min-nya adalah 1000, standar deviasinya 100 lah. Ini adalah fast moving. Sehingga koefisien variansinya ini 2, ini 0,1. Ya. Berarti ini menandakan semakin tinggi berarti semakin ketidakpastiannya semakin tinggi. Kemudian kalau dihitung safety inventory-nya gitu ya, itu 132, sedangkan ini hanya 329. Coba lihat gitu ya, 132 padahal min-nya hanya 20. Karena koefisien variansinya tinggi, makanya safety inventory-nya sangat tinggi. Berbeda dengan ini, koefisien variannya adalah kecil sekali, sehingga apa? Safety inventory-nya juga kecil kalau kita bandingkan dengan apa? Min weekly demand-nya. Ya, sehingga di sini total safety inventory-nya adalah sekian untuk 1.600 store gitu ya. Sehingga total value dari safety inventory dikalikan $500 adalah sekian, sedangkan untuk yang industrial cleaner adalah sekian. Nah, kalau misalkan dilakukan agregasi gitu ya, dari 1.600, makanya min-nya adalah 32.000. Ya, berarti 1.600 toko itu di merger gitu ya, jadi satu toko besar, distribution center. Kemudian standar deviasinya menurun gitu ya. Kalau ini sebelumnya kan lebih tinggi gitu ya, sehingga di sini dengan agregasi koefisien variannya turun drastis. Begitupun juga untuk yang fast moving pun turun drastis gitu ya. Sehingga di sini agregat safety inventory-nya sekian gitu ya. Turun drastis juga, ini dari 200 menjadi 5.000, yang ini 500.000 jadi 13.000, sehingga value safety inventory-nya masing-masing sekian. Nah, di sini kalau kita hitung terjadi penghematan kan, dari 105 juta menjadi 2,6 juta, penghematannya sekian, besar sekali. Nah, sehingga apa? Bisa kita simpulkan pertama apa? Yaitu gitu ya, untuk koefisien varian yang sangat tinggi, agregasi ini bisa apa? Membawa benefit yang luar biasa, yaitu terjadi loh, savingnya kan tinggi sekali. Berbeda dengan yang apa? Koefisien variannya lebih rendah. Terjadi penghematan juga, iya, terjadi penghematan, tapi kan kalah gitu ya, tidak sebesar ini penghematannya. Ini kan besar sekali penghematan. Nah, dengan asumsi di sini fraction dari holding cost 0,25, maka di sini holding cost totalnya adalah sekian. Berarti kemudian terjadi apa? Kalau kita hitung per unit sold-nya yang terjual, gitu ya, terjadi penghematan persen per unitnya adalah kalau di sini cukup besar kan, 3,09% gitu ya, dibandingkan atau terhadap $500 ini gitu ya. Terjadi saving terkait dengan holding cost itu 3,09%. Kalau ini hanya 0,15 gitu ya. Berarti memang benar adalah kalau koefisien tinggi atau ketidakpastiannya tinggi gitu ya, dengan menggunakan agregasi itu terjadi penghematan yang cukup besar. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan produk substitusi. Ya, kalau misalkan Anda belanja ke toko, kemudian barang yang Anda inginkan tidak ada, pasti Anda mencari apa? Substitusinya kan? Nggak ingin, mungkin tidak ingin, kemudian apa membawa pulang dengan tangan hampa gitu ya, pulang dengan tangan hampa. Sehingga Anda biasanya akan mencari apa? Produk substitusinya. Nah, produk substitusi dalam kajian supply chain ini juga menjadi penting ya. Karena produk substitusi itu juga bisa mengurangi safety inventory. Begitupun juga nanti kita bahas produk commonality product gitu ya, produk yang umum, yang lebih umum, komponen yang lebih umum itu juga nanti bisa mengurangi safety inventory. Kita bahas dulu terkait dengan substitusi produk. Penggunaan satu produk, substitusi produk itu adalah penggunaan satu produk untuk memenuhi permintaan produk yang
berbeda ya. Tadi sudah saya jelaskan ilustrasinya. Kemudian untuk produk substitusi produk itu ada dua jenis. Yang pertama adalah digerakkan oleh manufakturer, yang kedua adalah digerakkan oleh konsumen. Nah, untuk yang digerakkan oleh manufakturer ini memungkinkan terjadi agregasi permintaan gitu ya terhadap dua produk misalkan dengan spek yang berbeda. Contohnya misalkan laptop gitu ya. Laptop ada permintaan misalkan untuk RAM untuk penyimpanan misalkan SSD-nya 256 GB. Kemudian ternyata perusahaan melihat kehabisan stok gitu ya. Kemudian perusahaan bisa kemudian mengganti dengan kapasitas yang lain. Misalkan ada stoknya 512 ya sudah dipasangkan di situ sebagai produk substitusi gitu ya. Dengan harga yang tetap. Ada dua alternatif dengan harga yang tetap, tetapi di sini kan nantinya tidak terjadi stock out. Lah nanti bisa kita hitung trade off-nya gitu ya. Dengan peningkatan cost gitu ya. Itu peningkatannya berapa rupiah, tetapi kemudian kan bisa mengurangi adanya stock out. Nah, terjadinya stock out akan mengakibatkan apa? Loss sales lah. Berkurangnya loss sales gitu ya, itu perusahaan bisa menghemat berapa gitu. Nah, sehingga nanti kan bisa dibandingkan. Kalau misalkan penghematannya lebih besar ya kan why not gitu ya, kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, sehingga nantinya karena bisa disubstitusi itu bisa mengurangi safety inventory untuk apa? Contoh yang tadi SSD. Sehingga apa? Karena bisa saling mensubstitusi, kemudian apa? Perusahaan tidak perlu kemudian harus menyiapkan komponen ini dalam jumlah yang besar untuk tiap jenisnya, gitu ya. Karena kita bisa melakukan agregasi. Nah, dampak dari agregasi dengan mengambil contoh kasus yang sebelumnya, baik agregasi itu terhadap area, gitu ya, ataupun di sini agregasi terhadap komponen itu sama nanti cara menghitungnya, gitu ya. Oke. Berikutnya kita sehingga kemudian dari sisi yang lain gitu ya, substitusi ini juga dipengaruhi oleh perbedaan biaya. Misalkan beda biayanya semakin tinggi gitu ya, antara tadi yang SSD 256 GB dengan 512 itu tinggi banget, ya benefitnya mungkin berkurang gitu ya. Tetapi kalau bedanya tipis, benefitnya bisa semakin maksimal. Dipengaruhi juga korelasi permintaan kedua komponen tersebut. Berkorelasi enggak? Kalau korelasinya tinggi, benefitnya turun. Gitu ya. Contohnya ya misalkan dengan kasus yang lain, suatu komponen ini selalu bergantung. Kalau satu dipasang, ya satu harus dipasang juga gitu ya, tidak bisa saling menggantikan. Itu korelasi tinggi ya, tentunya benefitnya akan turun. Dan sebaliknya kalau tidak saling berkorelasi, yaitu independen, ya manfaatnya juga, manfaat dari substitusi ini untuk mengurangi safety inventory juga semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah substitusi yang digerakkan oleh pelanggan. Di sini memungkinkan gitu terjadinya agregasi safety inventory, di mana demand dengan ketidakpastian yang semakin tinggi, kemudian kita lakukan agregasi, itu benefitnya maksimal. Seperti tadi contoh yang sebelumnya kan, itu di sini. Nah, yang ini ketidakpastian tinggi itu bisa kita lihat di koefisien variansi. Nah, terjadi penghematan kan yang cukup besar, ya. Sehingga di sini semakin tinggi korelasi, semakin tinggi koefisien variansinya juga semakin bermanfaat gitu adanya agregasi tersebut gitu ya. Agregasi di sini karena ada substitusi produk gitu kan ya, bisa saling menggantikan. Nah, sehingga kan bisa kita lakukan agregasi safety inventory. Nah, berikutnya kita bahas adalah komponen commonality gitu ya. Nah, biasanya perusahaan meskipun banyak tipe produk gitu ya, atau varian produk yang dia keluarkan gitu ya, misalkan handphone ada seri
A1, A2 dan seterusnya gitu ya. Itu tidak menandakan bahwasannya tiap seri itu antara seri satu dengan yang lainnya sama sekali tidak ada komponen yang sama gitu ya. Tidak kan? Pasti ada komponen yang sama. Paling-paling nanti hanya mungkin beberapa atau sedikit sekali komponen yang berbeda untuk membedakan seri yang berbeda. Bayangkan kalau misalkan seri berbeda 100 komponennya, 100% komponennya itu berbeda semua. Bayangkan perusahaan harus gitu ya melakukan penyimpanan yang begitu banyak, belum lagi untuk nanti tiap komponen harus ada safety inventory. Bayangkan berapa banyak yang harus dia simpan, kemudian berapa banyak duit yang harus dia keluarkan untuk menyimpan baik yang cycle inventory maupun yang safety inventory. Nah, sehingga kemudian untuk mengurangi safety inventory kita bisa menggunakan komponen commonality gitu ya. Pasti meskipun beda seri banyak komponen yang sama gitu ya. Itu gambaran secara umum. Berikutnya kita bahas lebih detail yaitu tanpa komponen commonality gitu ya. Ketidakpastian permintaan suatu komponen sama dengan ketidakpastian produk jadi. Tidak bisa dikurangi. Sehingga nanti menghasilkan inventory yang safety inventory yang sangat tinggi gitu ya, seperti yang saya ilustrasikan tadi. Tetapi dengan adanya komponen commonality, ya, permintaan komponen itu bisa merupakan apa? Agregasi dari permintaan produk jadi. Dan permintaan komponen bisa lebih diprediksi dan inventory komponen bisa berkurang. Karena apa? Beda seri produk gitu ya. Kalau anggap saja misalkan 90% komponennya sama, berarti kan terjadi agregasi gitu ya. Agregasi by cycle inventory. Tapi yang lebih penting adalah agregasi di sini terkait dengan safety inventory, karena safety inventory ini untuk mengantisipasi ketidakpastian baik demand maupun lead time. Oke. Ya, penjelasannya adalah ilustrasinya seperti ini gitu ya. Misalkan ada 27 seri PC gitu ya. Ada 3 komponen utama, bayangkan gitu ya, kalau tiap seri itu komponennya beda-beda, tidak ada yang sama, maka butuh 81 komponen yang berbeda gitu ya. Sehingga kalau misalkan di sini adalah monthly demand 5.000, standar deviasi 3.000, replenishment lead time 1 tahun, CSL 0,95, maka kemudian total safety inventory yang diperlukan sekian ratus ribu unit. Bayangkan banyak sekali gitu kan ya. Karena apa? 81 distinct komponen. Sedangkan kalau kita lakukan agregasi gitu ya, ada komponen commonality, anggap saja misalkan gitu ya, komponen commonality-nya itu dari 81 kita sederhanakan jadi 9. Berarti nantinya dari 3 komponen utama itu variannya masing-masing komponen utama ada 3 gitu ya. Sehingga kita bisa hitung menggunakan rumus ini gitu ya. Tambahan di sini adalah akar 9 karena hanya tinggal 9 komponen. Sehingga kita bisa reduksi dari 399.000 hanya menjadi 14.000. Nah, itulah pentingnya komponen commonality. Sehingga untuk menurunkan, tadi sudah di awal sudah disampaikan gitu ya, untuk meningkatkan ketersediaan kita bisa dengan cara meningkatkan safety inventory. Tapi dengan meningkatnya safety inventory, biaya akan meningkat. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga availability tetap tinggi, tapi safety inventory ini kita bisa kurangi. Yaitu salah satunya tadi agregasi yang pertama, gitu ya. Kemudian kedua apa? Product substitution. Yang ketiga adalah komponen commonality. Nah, sehingga total safety inventory yang diperlukan ya itu tadi 14.000 ini dikalikan 9 hanya 133 gitu ya. Sorry, kalau sebelumnya masih 1, ini kan ada 9 komponen berarti kalikan 9 133. Paling tidak kan sudah berkurang apa sepertiganya gitu ya, cukup signifikan. Gitu ya. Dimana seperti tadi gitu ya, rumus hukum akar kuadrat gitu ya. Ini dikurangi 9 kalinya kan menjadi 9 ya.
berarti pengurangan safety inventory-nya adalah akar 9, berarti berkurang 3 kali lipat, berarti sepertiga jadinya. Berarti ini kan juga sepertiga dari yang sebelumnya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah untuk mengurangi safety inventory, kita bisa menggunakan yang namanya sebelum ke strategi yang berikutnya, kita bahas dulu ini ilustrasi berikut, gitu ya. Ini number of finished product per komponen, gitu ya. Kalau tadi 81 berarti satu produk dengan produk lain, gitu ya. Itu komponennya berbeda 100%, itu butuh safety inventory sekian. Pada saat kemudian misalkan diagregasi lagi, gitu, berarti dikurangi, misalkan dari 27 tadi menjadi dari 81 komponen dikurangi menjadi separuhnya, safety inventory-nya berkurang sekian, dan seterusnya, gitu ya. Terjadi pengurangan yang signifikan. Sampai kemudian kalau misalkan berkurang 4, berarti akar 4 safety inventory-nya akan berkurang separuhnya. Nah, ini separuhnya enggak? Dari ini, separuhnya kan? Ya. Berikutnya, begitupun juga dari 1 dikurangi 9 kalinya, berarti safety inventory-nya akan berkurang akar kuadrat dari 9, berarti sepertiganya. Oke, ini bukti di mana dengan komponen commonality, gitu ya, inventory semakin common, gitu ya, komponennya, itu safety inventory-nya juga semakin berkurang cukup signifikan. Nah, strategi yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan postponement untuk mengurangi safety inventory. Nah, apa itu postponement? Penundaan, gitu ya. Di sini menunda terjadinya diferensiasi produk atau kustomisasi produk hingga mendekati saat penjualan produk atau mendekati adanya pesanan. Ya. Di sini implementasinya atau gambarannya adalah perusahaan harus memiliki komponen umum dalam rantai pasok untuk sebagian besar push phase. Maksudnya apa? Selama belum ada permintaan, berarti perusahaan itu coba untuk mengestimasi, gitu ya. Contoh misalkan gitu ya, ini industri cat itu kan warnanya macam-macam, anggap aja ada 100 warna. Lah, kalau perusahaan kemudian sejak awal, gitu ya, sejak awal produksi, itu sudah kemudian melakukan produksi itu langsung memproduksi 100 warna, padahal belum tentu ada pesanan terhadap masing-masing warna tersebut. Ini kan sangat rugi sekali, karena apa? Perusahaan harus kemudian mengantisipasi safety inventory yang besar dari 100 warna tersebut, gitu ya. Nah, untuk mengurangi, bagaimana caranya? Yaitu diagregasi. Agregasi di sini dengan cara postponement, yaitu cukup misalkan memproduksi cat itu warna putih saja, warna netral, gitu ya. Itu diproduksi, kemudian sejumlah agregat dari demand yang ada, kemudian dikirim ke toko. Lah, toko nanti yang pada saat ada pesanan misalkan warna merah, ya tinggal dicampuri warna merah, gitu ya. Kalau warna kuning tinggal campuri ada zat warna kuningnya. Sehingga di sini perusahaan kan menghemat safety inventory untuk masing-masing warna, gitu ya. Sehingga di sini didorong sampai ke toko. Lah, itu maksudnya adalah sampai push phase, gitu ya. Nah, kemudian diferensiasi produk itu baru terjadi pada pull phase, yaitu pada saat ada tadi pesanan itu tadi, baru kemudian terjadi diferensiasi. Berarti apa? Di sini yang di stok itu adalah warnanya, bukan catnya, gitu ya. Nah, sehingga karena yang di stok banyak itu adalah warnanya, ini kan jauh lebih murah daripada harus menyetok cat yang sudah berwarna. Nah, sehingga ya tentunya inventory dalam rantai pasok tersebut sebagian besar sampai yang push phase itu kita bisa hitung secara agregat, gitu ya. Oke, itu adalah strategi berikutnya untuk mengurangi safety inventory, gitu ya.
Nah, sekarang coba kita lihat gambarannya seperti ini gitu ya. Tadi kalau misalkan toko cat, apa perusahaan cat, pabrik cat itu memproduksi data agregat dulu, kemudian baru pada saat nyampe toko ini masih warna netral semua. Pada saat kemudian ada permintaan, nah dia baru sesuaikan dengan warna yang diminta. Ya, sehingga untuk ilustrasi saja gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ada 100 color gitu ya, warna yang berbeda. Kemudian demand untuk per colornya adalah 30. Kemudian standar deviasinya 10, L2, CSL 0,95. Nah, kalau perusahaan memproduksi sejak awal cat 100 warna gitu ya, maka safety inventory-nya adalah sekian, 2326. Tapi kalau kemudian dia lakukan agregasi, dia cukup apa? Safety inventory-nya adalah 233 kaleng cat warna netral gitu kan. Nah, sehingga ini terjadi apa? Pengurangan safety inventory yang cukup signifikan. Nanti dia hanya tinggal menyediakan warna pencampur saja untuk menyesuaikan permintaan konsumen. Nah, kemudian berikutnya kita bahas terkait dampak replenishment policy pada safety inventory. Tadi di awal sudah kita bahas terkait dengan continuous review dan periodic review. Nah, ini efeknya terhadap safety inventory bagaimana? Ya, yang pertama kita bahas continuous review. Ya. Di continuous review, min demand selama lead time adalah dikali L, kemudian standar deviasi selama lead time akar L dikalikan standar deviasi demand, gitu ya, sehingga SS-nya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Dimana kemudian ROP adalah DL kali SS. Oke, ini adalah continuous review. Bagaimana periodic review? Periodic review ini nanti ada dikenal, gitu ya. Lot size ditentukan. Ukuran lot itu ditentukan oleh order up level yang telah ditentukan sebelumnya. Berarti ada batas gitu ya. Ada batas levelnya. Contoh misalkan batas levelnya 1000 gitu ya. Kalau secara periodik, misalkan periodik pertama itu stok di gudang tinggal 200 dan memang harus pesennya adalah harus nanti kan thresholdnya 1000, berarti pesennya 800. Periode kedua, ternyata stoknya tinggal 100. Berarti pesennya berapa ya? Harus dipenuhi sampai 1000 gitu ya. Berarti mesennya 9000. Sehingga di sini key-nya akan berbeda-beda. Beda dengan yang continuous review, key itu tetap gitu ya. Tetapi berbeda di sini interval pemesanannya yang tetap kalau di periodic review. Kalau di periodic review, untuk probability demand selama lead time ditambah TT ini adalah periode reviewnya. Untuk bisa terpenuhi itu adalah kondisi di mana lebih kecil sama dengan order up levelnya, gitu ya. Itu adalah untuk menghitung TSL. Sehingga di sini untuk min demand selama T plus L, berarti ini selama lead time ditambah periode reviewnya itu adalah D T plus L adalah T plus L kali D. Berarti ini hanya kalau dibandingkan dengan yang continuous review hanya ditambahkan parameter T. Kemudian sama juga untuk yang standar deviasinya adalah T plus L, gitu ya. Di sini akar T plus L dikalikan dengan standar deviasi demand. Sehingga untuk order up levelnya adalah D T plus L tambah SS. Ya. Kemudian untuk SS-nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang mirip gitu ya dengan continuous review. Kemudian average lot size-nya adalah Q sama dengan DT atau D kali T. Nah, gambarannya seperti ini gitu ya untuk yang periodic review. Nah, contohnya ini periodic review yang pertama gitu ya dengan lead time 4 tapi T periodic review-nya adalah 7. Berarti di sini pada saat mencapai
7 hari, ini kan perlu kemudian direview. Nah, dia harus kemudian, ini kan ada order up level, gitu ya. Berarti kemudian dia harus kemudian memenuhi, melakukan pemesanan sejumlah ini. Untuk mengantisipasi apa? Untuk mengantisipasi demand nantinya selama apa? Selama periode T ditambah L, gitu ya. Berarti selama ini. Nah, berikutnya adalah periode review kedua, dilihat lagi. Lah ini kemudian nanti perlu kemudian melakukan pemesanan berikutnya. Ya. Untuk mengantisipasi juga sama, untuk selama periode T ditambah L, gitu ya. Seperti itu seterusnya, gitu ya. Review ketiga dan seterusnya, seperti itu, sehingga diharapkan nantinya adalah tidak terjadi adanya kekurangan stok. Nah, ini contoh di periodic review yang dihitung bukan key, gitu ya, tapi apa? Order up level. Gitu, itu sebagai acuan. Berarti nanti stok berapa, gitu ya, pemesanannya adalah dilakukan adalah selisihnya, seperti itu. Contoh misalkan di sini demandnya adalah 2.500, standar deviasi 500, L item 2 minggu, T adalah 4 minggu, maka kemudian untuk min demand selama T tambah L adalah 15.000, standar deviasinya adalah 1.200 sekian. Sehingga SS dihitung menggunakan rumus ini didapat 1.570 box. Kemudian order up levelnya adalah 15.000 ditambah 1.570 yaitu 16.570. Ya. Berbeda dengan yang continuous review, di mana continuous review tidak menghitung order up level, gitu ya. Tapi di continuous review di sini, gitu ya, kita menghitung ROP, gitu ya, reorder point-nya, gitu ya, dan juga nanti menghitung key-nya. Oke, itu perbedaan antara dua policy, yaitu continuous review dan periodic review. Nah, kemudian untuk berikutnya, bagaimana kemudian untuk pengelolaan safety inventory dalam kasus rantai pasok multi eselon, gitu ya, multi eselon, multi level, gitu. Berarti ada beberapa tahap melibatkan misalkan supplier, pabrik, terus distributor, retailer, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam kasus tahapan atau beberapa pihak dalam rantai pasok multi eselon, gitu ya, seringkali tiap tahap atau tiap pihak tersebut tidak mengetahui distribusi permintaan dan distribusi pasokan, gitu ya. Sehingga di sini kemudian inventory antar tahap, antar pihak dengan pelanggan akhir, gitu ya, itu disebut inventory eselon, itu juga sulit untuk diketahui. Kemudian untuk reorder point ataupun order up to level pada setiap tahap harus didasarkan pada inventory tiap eselonnya, gitu ya. Kemudian keputusan harus dibuat, gitu ya, terkait dengan apa? Tingkat dari safety inventory-nya pada tahapan yang berbeda atau untuk setiap pihak yang berbeda, gitu ya. Nantinya kita hitung masing-masing, gitu ya. Kita hitung masing-masing untuk safety inventory-nya. Tetapi di sini nanti bisa kemudian masing-masing itu bisa dilakukan agregasi, paling tidak adalah agregasi terkait dengan ataupun sentralisasi informasi, gitu ya. Nah, karena tidak mungkin karena pihaknya berbeda-beda kemudian dilakukan agregasi berdasarkan perusahaan. Nah, kalau agregasi perusahaan berarti nanti terkait dengan akuisisi, gitu ya, ataupun merger. Nah, kita tidak bahas di sini, gitu ya. Ini kita bahas adalah multi eselonnya. Nah, berikutnya adalah di multi eselon ini nanti sangat terbantu kalau misalkan bisa menerapkan yang namanya teknologi informasi yang mumpuni, gitu ya, untuk pengelolaan inventorinya. Karena sistem IT yang mumpuni dapat membantu meningkatkan visibilitas dari inventory, gitu ya. Kita bisa tracking, gitu. Karena di mana informasi itu kan dibagi merata ke semua
pihak dalam rantai pasok. Kemudian ini juga akan memudahkan koordinasi dalam rantai pasok, melacak inventory misalkan menggunakan teknologi RFID ataupun barcode. Dan tentunya adalah value itu terkait erat dengan keakuratan informasi dari inventory gitu ya. Semakin akurat gitu ya, value yang bisa didapat dari IT itu juga semakin tinggi. Apalagi ke zaman sekarang kita sudah kenal juga sudah mulai juga diterapkan Internet of Things gitu ya, di mana Internet of Things itu sangat bergantung pada adanya sensor. Dalam hal ini kalau di rantai pasok itu bisa diterapkan RFID ya, tapi untuk perusahaan di Indonesia belum banyak, tapi minimal menggunakan barcode gitu ya, karena barcode murah, RFID, sedangkan RFID ini cukup mahal gitu ya untuk implementasinya ya. Sehingga dengan IT yang mumpuni ini apalagi juga dengan sentralisasi inventory, sentralisasi informasi gitu ya, semua pihak dalam rantai pasok bisa memanage cycle inventory dan safety inventory-nya dengan baik gitu ya. Dimana availability tetap tinggi, safety inventory ada, tetapi bisa safety inventory yang minimal gitu ya, minimal, sehingga juga bisa menurunkan biaya. Berikutnya adalah mengestimasi dan mengelola safety inventory dalam praktek. Perusahaan perlu memperhitungkan fakta bahwa permintaan dalam rantai pasok itu tidak stabil. Berarti berfluktuasi, tidak pasti, gitu ya. Demandnya tidak pasti, apalagi juga lead time-nya juga bisa tidak pasti. Sehingga perlu kemudian sesuaikan kebijakan inventory jika demand itu tidak pasti. Dan juga sesuaikan juga kebijakan inventory jika permintaan bersifat musiman. Kalau musiman lebih ke arah bukan tidak pasti, tapi lebih bisa diprediksi gitu kan di awal. Bisa juga kita menggunakan simulasi untuk menguji setiap kebijakan inventory gitu ya, efeknya apa gitu. Makanya kemudian simulasi ini kita bisa terapkan kalau untuk yang level lebih makro, kita bisa menggunakan sistem dinamik gitu untuk menguji kebijakan inventory. Kemudian mulailah dengan pilot project atau project percontohan gitu ya. Kalau misalkan sudah sukses, itu bisa menjadi percontohan untuk diterapkan di pihak yang lain. Bisa dimulai misalkan dari manufakturer gitu ya, atau dari distributornya. Nah, ini nanti sebagai pilot project. Kemudian pantau terus service levelnya gitu ya, cycle service level. Karena pada intinya konsumen itu selalu menginginkan cycle service level yang tinggi gitu ya. Kalau tidak bisa 100% ya paling tidak 99% gitu ya. Tetapi efeknya apa? Nanti safety inventory-nya juga tinggi. Nah, sehingga perlu kemudian nanti ada koordinasi di tiap-tiap pihak gitu ya, antar pihak. Bagaimana cara menurunkan safety inventory tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa strategi kan, mulai dari agregasi, substitusi, produk commonality, terus kemudian postponement dan sebagainya gitu ya. Yang terakhir tentunya fokus pada pengurangan safety inventory gitu ya. Seperti tadi ada beberapa strategi yang bisa ditempuh oleh perusahaan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kuliah rekayasa rantai pasok yang membahas terkait dengan safety inventory. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.